Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya, di mana ada beberapa pertanyaan yang perlu saya mempresentasikan untuk Prof dan teman-teman sekalian. Selamat siang. Saya Markus Gusmaun, bekerja sebagai karyawan di salah satu bank di Timor Leste, yaitu pada Banco Nacional de Comercio de Timor Leste, disingkat BNCTL, pada cabang Kabupaten Kovalima. Dan jika dibandingkan dengan Indonesia, adalah sebagai bank perdagangan negara. Saya bekerja sejak tahun 2009 lalu. Jadi hitung-hitungnya sudah menginjak 11 tahun sebagai karyawan pada bank tersebut. Saya juga sudah pernah menjabat sebagai seorang accounting atau pembukuan pada bank kita. Saya juga menjabat sebagai customer service atau layanan pelanggan, sebagai analis kredit, handle produk seperti produk seasonal group loan, investment loan, business loan, payroll loan, di mana pada seasonal group loan kita menangani fasilitas kredit seperti petani kopi, petani sawah, petani semangka, dan jagung. Kita memberikan kredit ini sesuai dengan kebutuhan petani. Jadi yang kedua yaitu produk investment loan. Kita juga memfasilitasi kredit lewat investment loan, yaitu seperti kita memberikan motor ojek. Kita tidak memberikan uang cash, tapi kita memberikan langsung fisik barang seperti motor ojek kepada nasabah. Dan kita juga memberikan fasilitas kredit kepada nelayan ikan. Pada produk bisnis loan, kita juga memberikan fasilitas kredit kepada perbengkelan, sembako, permebelan, rental, dan restoran. Di samping itu juga kita menangani atau menerima atau melayani pada semua pegawai di kabupaten kita yang gajinya lewat di bank kita. Jadi kita memberikan fasilitas kredit kepada semua pegawai yang permanen maupun kontrak. Kita memberikan semua kredit kepada pegawai-pegawai tersebut. Di tempat kerja saya banyak masalah-masalah yang sering muncul di tempat kerja saya, baik dalam individu maupun dalam kelompok. Jadi ada aspek-aspeknya seperti kita lihat komunikasi. Komunikasi konteksnya tidak dipahami, adanya asumsi atau dugaan, ketidakjelasan, kelebihan informasi, tidak mau mendengarkan, persepsi antara tanggapan antara pengirim informasi dan menerima informasi. Jadi ada perbedaan pengetahuan, pengalaman, serta perbedaan gaya bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, terjadilah hal-hal konflik di tempat kerja saya. Di antaranya konflik antara atasan dan bawahan. Kenapa terjadi demikian? Karena sebelumnya karyawan sudah menerima pekerjaannya atau job description sesuai dengan job description yang ada, di mana di luar job description pun karyawan tersebut tetap melaksanakan. Jadi karyawan kewalahan untuk menangani pekerjaan yang diberikan. Apakah karyawan mau mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan kontraknya atau di luar job description. Jadi karyawan tersebut kewalahan. Jadi kita seorang pemimpin, motivasi apa yang kita berikan kepada karyawan kita? Jadi yang sebenarnya motivasi-motivasi yang diberikan oleh pemimpin kepada karyawan untuk menjalankan aktivitas yang baik di
bank atau di setiap instansi atau di mana, itu kita selalu memberikan motivasi lewat apa? Misalkan jelaskan visi dan misi perusahaan bank kita tersebut. Jadi setelah kita memberikan penjelasan tentang visi dan misi perusahaan atau bank kita, dengan sendirinya karyawan sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang sebenarnya untuk bank kita atau di kantor kita seperti ini. Jadi seorang pemimpin, kita membangunkan kepercayaan kepada karyawan kita. Di samping itu juga kita memberikan perhatian kepada karyawan. Dan jangan seperti memberikan perhatian aja, kita juga perlu memperlakukan karyawan itu sebagai manusia. Berikan kesempatan dan tingkatan karir, atau boleh juga kita menaikkan pangkat atau jabatannya. Nah, dengan sendirinya kalau kita sudah memberikan kesempatan dan tingkatkan karirnya, setelah itu kita juga sediakan waktu atau refreshing, sediakan waktu untuk refreshing, berikan apresiasi kerja. Walaupun aktivitas yang dilakukan dalam keadaan mungkin tidak benar atau ada kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, berikan peneguran dengan cara menyenangkan. Jadi seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah seperti yang sudah saya bicara tadi, kita juga mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah apa yang kita hadapi, atau masalah apa yang sering dihadapi antara karyawan dengan pemimpin. Setelah itu kita juga mengembangkan alternatif atau solusi. Cari solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah yang sudah muncul dalam pekerjaan kita, atau di instansi kita, atau di tempat kerja kita. Setelah itu kita juga memberikan evaluasi dan pilih solusi dari alternatif yang ada. Setelah itu baru kita melakukan pengambilan keputusan melalui konsensus atau kesepakatan bersama. Sudah melakukan kesepakatan, keputusan untuk mengambil keputusan. Setelah itu baru kita melakukan suatu tindakan dari masalah tersebut. Jadi di samping itu juga untuk melihat kinerja sesuai dengan pekerjaan karyawan, dengan kemampuan dan minatnya. Adakan training dan cross training. Jadi untuk menaikkan kapasitas atau memberikan pengetahuan yang lebih bagus, adakan training dan cross training 3 atau 4 bulan sekali. Sediakan fasilitas yang mendukung. Fasilitas apa? Fasilitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Setelah memberikan fasilitas, kita tingkatkan produktivitas karyawan dengan insentif atau tambahan penghasilan. Setelah itu, kita rayakan keberhasilan karyawan. Dan yang terakhir, sebagai karyawan, kalau ada masalah seperti itu, kita memberikan saran. Memberikan saran lewat apa? Kesenyuman kita. Kesan pertama itu paling bagus. Kesenyuman kita itu paling terutama. Cara tercepat untuk merasa nyaman hubungan antara karyawan dengan pemimpin. Jadi yang poin terakhir, banyak bertanya kepada karyawan. Setelah kita banyak bertanya pada karyawan, dengan sendirinya kita sudah tahu apa sih kebutuhan dari karyawan kita yang sebenarnya. Dan setelah kita mendengar, kita dapat mengali kemampuan atau kemauan karyawan yang ada. Saya kira demikian hasil presentasi saya kepada Prof dan teman-teman. Selamat siang dan terima kasih.